Bapak-bapak kebayang nggak Ikrimah itu termasuk pengikut Nabi atau yang musuhin Nabi? Ikrimah bin Abi Jahal kira-kira musuh Islam atau ikut dalam barisan sahabat Nabi? Halo? Masih ngantuk apa belum sarapan ini? Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua orang Umar. Maksudnya Umar siapa? Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Tapi Allah kabulin siapa yang akhir masuk Islam? Umar bin Khattab. Umar bin Hisham enggak masuk Islam. Nah, Umar bin Hisham itulah yang mempunyai julukan siapa namanya? Abu Jahal. Contohnya lagi nyiksanya dia nggak kira-kira nih, makanya disebut sahibul nakal tadi. Ada seorang wanita yang pertama kali dia masuk dalam golongan syuhada. Siapa tuh? Seorang wanita yang pertama kali mati syahid siapa? Namanya siapa? Sumayyah. Sumayyah ini dia dalam keadaan hamil tuh. Wallahu a'lam bimuradi. Dalam catatan sejarah ini Sumayyah disiksa sama Abu Jahal. Padahal udah perempuan lagi hamil. Ditusuk dia punya perut, ada lagi riwayat ditusuk dia dari kemaluannya. Jadi meninggalnya bukan cuma ibunya, anaknya yang dikandungan pun meninggal. Itu nggak ada orang yang sesadis itu. Yang ada ya tadi, siapa tadi? Abu Jahal. Itu bapaknya Ikrimah. Sehingga itu menjadi ujian sekali yang luar biasa untuk kaum mukminin di saat itu. Waqtabaru bikaidi sidqal muqinina fasaddaqu innahu Abu Jahal wa kafa. Dan tahu nggak engkau siapa itu dia orangnya? Orang yang selalu luar biasa menyiksa kaum mukminin, dan Allah jadikan ujian ini bagi kaum mukminin adalah betul-betul menjadi jalan untuk menuju kemenangan. Siapa dia? Dia adalah Abu Jahal. Hada abuhu, itulah bapaknya Ikrimah. Amma huwa fa Ikrimah bin Abi Jahal al-Makhzumi ahadu sanadidi Quraisy la ma'dudin wa abrazu fursaniha al-marmuqin. Dan Ikrimah bin Abi Jahal itu adalah seorang di antara beberapa suku Quraisy yang memiliki keberanian dan juga salah seorang penunggang kuda terbaik. Wajada Ikrimah bin Abi Jahal nafsahu madfu'an bi hukmi za'amati abihi ila manawati Muhammadin alaihi salatu wasalam fa'ada ar-rasula ashadda al-'ida wa adha ashabahu afdaha al-ida wa sabba al-islam wal muslimin minan nakan ma farrat bihi 'ainu abi. Abu Jahal ini dia betul-betul mewarisi segala bentuk kebengisan, kejahatan dan seterusnya kepada anaknya yang dia sayangi, yaitu Ikrimah. Dan Ikrimah dari mudanya sudah terdoktrin bahwa dia harus benci kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bolehnya benci Ikrimah kepada Rasulullah itu nggak kira-kira. Bahkan dia itu berpikir seperti bapaknya, nakal juga, bagaimana cara menyiksa sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad dengan cara yang bengis, dan itu semua dilakukan untuk membahagiakan bapaknya. Masya Allah. Ini kalau misalnya Ikrimah itu cerita sama bapaknya, ya, kenapa nak? Saya habis potong tuh tangannya si Fulan, itu dia pengikutnya Nabi. Bagus nak, bagus, luar biasa kamu, dipuji. Kebayang aja, yang namanya anak dianggap itu prestasi sama bapaknya dipuji, besok semangat nggak? Makin semangat nggak? Makin semangat. Jadi besokannya Ikrimah nyiksa orang lagi, dan itu sahabatnya Rasulullah, dilaporin lagi ke bapaknya. Ayah, kenapa nak? Itu tadi si Anu habis saya siksa ya. Saya bikin begini, saya bikin begitu.
Kalau bahasa gitu, subhanallah, keren, luar biasa, bagus, terusin nak. Makin semangat Ikrimah. Jadi Ikrimah terpatri dalam dirinya bagaimana caranya membahagiakan bapaknya dengan cara terus memberikan penyiksaan kepada kaum muslimin. Walamma qada abuhu ma'arakata syirki yawma badrin waqsama billati wal uzza alla ya'uda ila makkah idha hazama muhammadan nazal bi badrin aqama 'alaiha thalathan yanharul jazur wa yashrabul khumur wa ta'zifu lahul qiyan bil ma'azif. Sampailah dalam sebuah kesempatan di perang Badar, ayahnya Abu Jahal itu menjadi pemimpin di perang Badar. Ikrimah ambil sumpah demi Lata dan Uzza, saya nggak akan balik ke Mekah sebelum Muhammad kalah. Saya tidak akan balik ke Mekah sebelum Muhammad kalah. Pertanyaannya, di perang Badar yang menang kaum musyrikin atau kaum muslimin? Yang menang Islam atau kafir? Yang menang kaum muslimin. Sementara dia dibilang apa? Saya tidak akan balik ke Mekah sebelum Muhammad kalah. Maka karena memang ternyata kemenangan ada di kaum muslimin, akhirnya apa? Ikrimah itu sampai nginep di Badar sampai 3 hari karena dia posisinya belum bisa mengalahkan pasukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama qada Abu Jahlin hadhil ma'arakah kana ibnu Ikrimah adudahu alladhi ya'tamidu alaih wa yadahu allati yabtishu biha walakinna Lata wal Uzza lam yulabbiya Tidak Abi Jahl ka'annahuma la yasma'ani wa lam yansurahu fi ma'rakatika la'annahuma ajizan. Abu Jahal dalam peperangan ini betul-betul dia mengandalkan anak yang gagah itu, si Ikrimah. Bahkan ibaratnya dalam perang Badar itu Abu Jahal itu bersandar kepada Ikrimah. Ikrimah itu betul-betul melindungi bapaknya. Tapi ternyata Lata dan Uzza, Tuhannya mereka, tidak menjawab, tidak mengabulkan seruan Abu Jahal. Kenapa? Karena memang la yasma'ani, Lata Uzza nggak bisa ngedengar. Dia cuma patung. Bahkan tidak bisa walam yungsurahu, tidak bisa memberikan pertolongan kepada Abu Jahal dan tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya apa? Fakharra sari'an duna badrin wa ra'ahu ibnu Ikrimah bi'ainaihi wa rimahul muslimin tanhalu min damihi wa sami'ahu bi'udunaihi wa huwa yutliku akhira sarhatin infarajat anha syafatah. Yang terjadi adalah Abu Jahal mati di perang Badar, matanya Ikrimah atau Ikrimah menyaksikan dengan kedua matanya sendiri. Tombak-tombak kaum muslimin betul-betul nempel di dia punya badan bapaknya, di badan bapaknya. Ikrimah mendengar juga dengan kedua telinganya ketika Abu Jahal menghembuskan nafas terakhir sehingga membuat kedua bibirnya syafata, kebuka, menganga. Nah saudara, perang Badar ini dalam sejarah disebut dengan kekalahan besar, kekalahan kubro. Kenapa? Karena satu, mereka itu sangat optimis, bahkan ibarat tinju itu. Gue bikin seronde KO nih, karena kelihatan musuhnya masih lawannya profesional amatir, masih amatir, petinju amatir. Saya bikin satu ronde maksimal 2 ronde habis. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain, mereka itu berpikir bahwa kaum muslim itu cuma sebentar pasti KO. Kenapa? Secara jumlah jauh kalah. Mereka cuma 313,
Sementara kaum musyrikin jumlahnya berapa? 3 kali lipatnya lebih. Dan yang kedua, yang dituruni perang Badar ini nggak kira-kira jawara-jawara kampung semua. Semua kabilah jagoannya hadir di perang Badar. Jangan lewatin ini perang Badar, kecuali di pasukan depannya kaum kabilah-kabilah ini adalah para jago-jagonya kampung itu. Sehingga apa? Prediksi dia sebentar juga Muhammad KO. Ternyata kalah. Ini betul-betul terpukul. Ada Ikrimah ila Makkah ba'da an khalafa jussat Sayyid Quraisy fi Badrin faqad jazathul hazimah ay yadfaru biha yadfinaha fi Makkah wa raghamahu al-firar ala tarkiha lil muslimin fa alqawha fil ghalib ma'al asharat min qatl al-musyrikin wa ahlu 'alaiha ar-rimal. Ikrimah dia akhirnya pulang ke Mekah. Dia melanggar apa? Sumpah. Dia bilang apa tadi? Saya tidak akan balik ke Mekah sebelum Muhammad kalah. Tapi dia nggak bisa lagi. Lebih telaknya lagi ketika dia melihat keadaan di mana bapaknya dan beberapa puluh daripada perang Badar itu dari kaum musyrikin, para tokoh-tokohnya kaum musyrikin itu dimasukkan ke galib. Galib itu bi'run, sumur. Jadi digali satu sumur, jasad-jasadnya atau bangke-bangkenya jenazah tadi itu dimasukin ke galib. Setelah itu diuruk dengan pasir. Begitu dia melihat bapaknya dalam kondisi menganga tadi, dan akhirnya masuk ke sebuah sumur galib tadi, akhirnya dia udah nggak bisa, dia harus menerima kenyataan, benar-benar saya kalah, bahkan bapak saya sendiri mati. Maka yang menyisakan apa? Dendam. Wa mundu dzalikal yaum asbaha al-Ikrimah bin Abi Jahal ma'al Islam sya'nun akhar. Waqad kana yu'adihi fi badil amri hamiyatan li abihi. Wa asbaha yu'adihi al-yawm sa'ran lahu min huna. Imbara Ikrimah wa nafaru biman qatil aba'uhum fi badrin yu'athiruna naral adawa fi suduril musyrikin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yudrimuna jadwah athani fi qulubil mawturin min Quraisy hatta kanat waqat Uhud. Setelah kekalahan itu luar biasa. Sebentar Pak, saya minta tolong ini kipas ini dimatiin bisa nggak Pak? Saya kedinginan. Saya qadarullah seminggu yang lalu bisa operasi Pak. Habis pulang di operasi di rumah sakit, dan alhamdulillah ini ngaji subuh pertama saya nih. Setelah libur saya istirahat beberapa minggu. Mohon doanya mudah-mudahan sehat. Habis selesai perang Badar, ini Ikrimah di dalam dirinya disebutnya narul adawah, menyala api kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia menghembuskan setiap hari kepada seluruh pojok-pojok, kampung-kampung, rumah-rumah, seluruh korban kekalahan di perang Badar. Kalau ada orang yang sudah mulai ridho, ikhlas, ya udahlah, bapak saya sudah mati, mau gimana lagi? Nggak bisa, kau jangan begitu aja, kau harus balas dendam. Kita harus kumpulkan kekuatan, kita lawan, kita balas. Jadi itu dia, Ikrimah itu menyulut api dendam, jangan sampai padam, baik ada di dirinya juga pada orang-orang lain. Anda nanti mikirin ya, kebayang ya, orang sebenci itu kepada Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam, subhanallah. Lihat ya, Anda bisa bayangin ya,
Jahat kata Ikrimah. Jahat gak? Udahlah dia nyiksa sahabat Nabi. Begitu perang Badar kalah, dia nggak berhenti, bahkan dia menghasut seluruh warga Makkah dan kabilah-kabilah yang ikut perang Badar saat itu agar tidak surut api dendamnya, api balas dendamnya kepada pasukan Muhammad. Bukan cuma lelaki, para wanita pun dihembuskan api dendam itu sampai tercetuslah perang Uhud akhirnya. Nah, ketika perang Uhud, kaum muslimin menang apa kalah? Menang apa kalah? Uhud, menang apa kalah? Kalah ya. Kharaja Ikrimah bin Abi Jahal ila Uhud wa kharaja ma'hu zawjahu Ummu Hakim litaqifa ma'an niswah al-maturati fi badrin war'a sufuf wa tadribu ma'hunna 'ala ad-dufuf tahridan li Quraisyin 'ala al-qital wa tathbitan li fursaniha idza haddathathum anfusuhumul firar. Ketika di perang Uhud, Ikrimah mengajak istrinya Ummu Hakim namanya. Bahkan istrinya mengajak para wanita-wanita yang telah kehilangan keluarganya saat perang Badar untuk menjadi supporter, tim penyemangat dengan membawa dufuf. Apa dufuf? Apa namanya? Genderang atau rebana kalau kita tuh ya. Hadroh lah misalnya. Jadi kayak supporter. Oh semua dung. Jadi pasukannya Quraisy itu jadi semangat dengan ditabuh tadi. Untuk memberikan apa? Semangat juang orang-orang Quraisy. Dan agar tidak ada yang meninggalkan medan laga, tidak lari dari peperangan. Wa ja'alat Quraisyun ala maimanati fursani Khalid ibn Walid wa la maisaratihim Ikrimah bin Abi Jahal wa abdal farisani al-musyrikani fi dhalika al-yawm bala an rajaha kaffah Quraisy ala Muhammadin wa ashabihi wa haqqaqa lil musyrikin nasr al-kabir mimma ja'ala Abu Safin yaqulu hadha bi yawmin badrin. Di perang Uhud itu ada dua tokoh, Khalid bin Walid dan Ikrimah. Khalid bin Walid itu memimpin pasukan kavaleri. Kavaleri itu apa? Berkuda. Ikrimah memimpin pasukan infanteri. Apa infanteri? Pejalan kaki. Kayak 202 itu infanteri itu. Ya. Jadi pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki. Ingat ya, dua sahabat musyrik ini, Khalid bin Walid dengan Ikrimah, karena nanti keduanya dengan izin Allah akan tarung di kubu yang berbeda ketika Fathul Makkah.